Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru yang saya hormati, di sini saya mau bertanya, bagaimana hukumnya mengangkat Kapolri dari non-muslim di tengah negara yang mayoritas umat Islam seperti di negara kita, negara Republik Indonesia ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tengah hangat-hangatnya mengenai pengangkatan Kapolri atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang beragama non-Islam. Pertama-tama memang secara undang-undang ini adalah hak prerogatif Presiden. Jadi Presiden berhak mengangkat siapapun sebagai Kapolri. Tidak diangkat berdasarkan pemilihan misalnya dan lain sebagainya. Saya paham sebagian umat Islam merasa sedih atau keberatan dengan itu. Tetapi walaupun semua juga pasti bercita-cita dan berharap, saya pun begitu, berharap umat Muslim saja yang memimpin, Muslim saja yang jangankan memimpin, melakukan apa saja Muslim saja kalau berbicara subjektivitas. Tetapi kalau kita berbicara realitas, dan maka kita harus realistis. Realistisnya apa? Bahwa Indonesia pertama bukan negara Islam, ini realita. Jadi Indonesia bukan negara Islam. Dan Indonesia adalah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana undang-undang yang telah kita sepakati itu memperbolehkan, memberikan hak penuh kepada semua warga negaranya untuk menduduki jabatan apa saja, termasuk Kapolri. Jadi kalau kita menolak, maka jangan sampai kita melanggar undang-undang. Memang mayoritas umat Islam di Indonesia, tapi keadaan bahwasanya mayoritas umat Islam di Indonesia itu pun tidak merubah undang-undang yang telah kita sepakati bersama dan wajib kita patuhi, yakni siapapun berhak menjadi Kapolri dan pemimpin, bahkan presiden. Ala kulli hal, kalau kita berbicara secara hukum pun, secara hukum agama, kita juga harus realistis. Dan memang alhamdulillah setelah saya mengkaji selama lebih 10 tahun di Mesir dan lebih 10 tahun juga di Mekah Al-Mukarramah, memang ada banyak pendapat di sini. Namun sekelas Ibnu Taimiyah saja dan muridnya juga Ibnul Qayyim, jadi beliau berdua pernah memberikan statement bahwa pemimpin yang adil, pemimpin atau tipikal pemimpin yang diutamakan adalah keadilannya, bukan agamanya. Itu sekelas Ibnu Taimiyah. Karena ada kaidah juga menyebutkan tasarruful imami 'ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwasanya sikap atau kebijakan pemimpin terhadap atau pemerintah terhadap rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan rakyat tersebut. Jadi acuannya adalah dia mampu menjalankan tugas untuk kemaslahatan rakyat. Itu tolak ukurnya. Mengapa? Karena memang itu tugasnya. Beda halnya kalau tugasnya adalah memimpin sholat, memimpin dakwah, mengisi pengajian di banyak tempat. Nah, itu lain ceritanya. Itu tentu saja wajib Muslim, kan begitu. Kemudian para ulama-ulama kontemporer pun ketika kita mengkaji, sebut saja misalnya di Arab Saudi, di Mekah, ada namanya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Beliau mengatakan ketika ada seseorang memilih pemimpin, seorang Muslim memilih pemimpin non-Muslim, kata beliau sampai begini, Syekh Saleh Abu Muhammad Saleh Al-Munajjid, jangan langsung dituduh kafir sebagaimana umumnya ayat-ayat suci yang seperti yang kita kenal dalam surat Al-Maidah dan lain-lain. Jangan langsung dituduh kafir atau dituduh melanggar Al-Quran. Kenapa? Kita lihat dulu, kata beliau, apa latar belakang dia memilih. Apakah agamanya atau semata-mata kriteria keadilan, kejujurannya dan lain sebagainya. Karena jika itu lantaran kejujurannya, keadilannya, maka itu tidak masalah, kata beliau. Beda halnya karena agamanya atau karena ada maksud untuk menjatuhkan calon-calon yang Muslim.
maka itu baru berdosa. Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir selama 10 tahun, waktu saya selama di Mesir, beliaulah muftinya, pun mengatakan bahwa, memberikan fatwa bahwa pemimpin non-muslim yang adil itu lebih bermanfaat, itu lebih baik daripada pemimpin muslim yang tidak adil. Kenapa? Karena yang kita cari itu keadilannya. Adapun soal agama itu urusannya sama Allah. Jadi dia tidak muslim masuk neraka, muslim masuk surga, itu kan sama Allah. Tapi urusannya sama kita kan bukan soal surga nerakanya. Kita tidak peduli dia bagaimana nasibnya di akhirat. Tapi yang penting bagi kita sekarang ini, kita dipimpin dengan baik. Maka yang menjadi asas atau tipikal utamanya dalam hal ini adalah keadilan dan tipikal-tipikal lainnya. Juga kalau kita itu ulama-ulama luar negeri, ulama dalam negeri saja, misalnya sebut saja Al-Habib Quraish Shihab atau Profesor Dr. Quraish Shihab, beliau pernah memberikan analogi pilot yang non muslim tapi pandai, itu kan lebih menyelamatkan daripada pilot muslim pakai peci haji misalnya, tapi mungkin sudah atau mungkin masih amatir barangkali, tentu yang lebih menyelamatkan. Jadi bukan di situ ukurannya, tergantung apa yang dilakukan, apa tugas pokok yang harus ditunaikan, itu menjadi tolak ukur tipikal yang harus kita utamakan. Lebih-lebih ini penting sekali. Lebih-lebih Kapolri itu sebenarnya bukan pemimpin yang mana dia berhak memberikan kebijakan secara mutlak. Kapolri ini bisa kita bilang pembantu presiden, dan presiden kita muslim. Kapolri ini hanya pelaksana dari UUD 1945. Hanya pelaksana dari sebuah peraturan yang kita semua sudah sepakati. Jadi dia hanya pelaksana saja. Dan dia masih tunduk setunduk-tunduknya kepada presiden dan kepala negara. Ya, masih tunduk kepada visi misi dan semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh presiden. Hanya semata-mata pelaksana, hanya semata-mata pembantu, hanya semata-mata meneruskan dan menyukseskan program-program kepala negara kita, dan kepala negara kita adalah seorang muslim. Sebut kita punya teman muslim, dia punya pembantu rumah tangganya non muslim yang tukang bersih, atau misalnya listriknya mati dipanggil dari PLN ternyata non muslim. Seperti itulah lebih kurang. Ya, seperti itu, bukan seperti itu level, tidak bisa disamakan ya tugas Kapolri dari, cuma maksudnya lebih kurang dari sisi tugas pokoknya gitu. Tugas pokoknya adalah membantu presiden, bukan memberikan melakukan apa saja sesuka hati, tidak demikian. Kita berdoa saja, apalagi saya pribadi sudah mendengar dari beberapa tokoh dan ulama bahwa beliau ini sebelum-belumnya ketika menjadi Kapolres, misalnya di Pati ya, dan di beberapa daerah, pernah juga menjadi Kapolda ya, misalnya di Banten. Selama beliau menjadi Kapolres dan Kapolda sebelum menjadi Kapolri, itu selalu kesannya baik, termasuk dari para ulamanya. Kesannya sangat baik. Selama ini kalau kita coba, makanya kita sebagai umat Islam harusnya belajarlah untuk lebih meningkatkan husnuzan, baca dan cari berinformasinya. Ternyata jejak rekam beliau sangat baik, bahkan di mata para ulama dan tokoh-tokoh agamanya. Yang unik baru-baru ini malah beliau yang non muslim ini mewajibkan aparat atau bawahannya untuk mengaji kitab kuning. Subhanallah, itu kan kok bisa seperti itu ya. Kapolri muslim sebelumnya kan tidak pernah ya kita dengar seperti itu. Dan ternyata memang tujuannya agar umat Islam betul-betul memahami Islam yang rahmatan lil alamin. Itu kan sesuatu yang di luar kebiasaan sebelumnya, artinya cukup wow lah ya. Ya mudah-mudahan husnuzan kita dan doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Yang terpenting negara kita menjadi aman, tentram, dan tetap bersatu. Amin amin ya rabbal alamin.